Dunia yang melihat wajah. Bab 33. Kalau adalah anak lain, mereka pasti tidak akan begitu sabar mengurusnya. Siapa yang menyuruh anak tembam di hadapan ini begitu lucu? Ditatap oleh matanya yang hitam dan bersih itu membuat hati juga ikut meluluh. Walaupun sekarang ini Derek memberikan permintaan yang sulit, mereka juga hanya ada satu pemikiran, yaitu menyetujuinya. Terkadang, saat melihatnya mencibirkan bibir dan terlihat sedih, mereka pun merasa ikut sedih. Dunia ini memang adalah dunia yang melihat wajah. Memiliki tampang yang bagus benar-benar lebih menguntungkan dari orang lain. Darlene dengan lucu melihat ke sana. Berpura-pura tidak ada yang terjadi dan berkata, "Derek, ada apa?" "Ibu?" Mendengar suara Darlene, tatapan Derek yang gelap pun bersinar. Dia mengira semalam benar-benar adalah mimpi. Pagi hari saat bangun hanya ada dia sendiri. Darlene dengan memanjakan melihatnya sejenak, berterima kasih kepada suster yang menjaganya. "Benar-benar maaf, sudah merepotkan kalian. Aku rasa tunggu dia selesai sarapan, baru diinfus. Seharusnya tidak ada pengaruh kan?" "Oh, tidak. Ini adalah hal yang seharusnya kami lakukan." Para suster melihat ibu anak yang lucu itu pun dengan menyayangkan pergi. Gen yang begitu baik. Mereka pun penasaran siapa ayahnya. Tapi sepertinya ayahnya tidak pernah datang. Pria di samping mereka pun merasa kesal. Barusan infusnya sudah habis. Darah di selangnya bahkan sudah mengalir ke botol. Setelah memanggil beberapa kali, juga tidak ada yang menyahut. Kalau bukan karena dia menekan bel, mungkin di botol akan penuh dengan darahnya dan juga tidak ada orang yang tahu. Wanita yang palsu ini, dia benci pria yang tampan. Mungkin karena dendam pria terlalu dalam, Darlene yang berada di sampingnya pun merasakan. Darlene mengira karena ada banyak orang yang mengelilingi Derek dan mengganggunya beristirahat. Dengan meminta maaf dia berkata, "Benar-benar maaf sudah mengganggumu. Aku ada membeli sarapan lebih. Apakah kamu mau makan?" Setelah berkata, Darlene pun memberikan makanan padanya. Pria itu melihat tatapan Darlene yang tulus malah merasa malu. Dia hanya merasa kesal saja. Tidak akan benar-benar merasa kesal dengan seorang anak kecil. Lagi pula, dia juga bisa melihat kalau Darlene tidak membeli sarapan lebih. Tidak perlu. Aku sudah makan." Menghadapi wanita yang cantik dan lembut, suara bicara pria itu pun menjadi lembut. Walaupun tidak ingin mengakuinya, tapi dunia ini memang adalah dunia yang melihat wajah. Bahkan dirinya juga tidak bisa menghindari. Aduh, siapa yang menyuruhnya begitu cantik? Walaupun sudah melahirkan anak, tetap begitu cantik. Tidak seperti wanita tua di rumahnya. Darlene tidak tahu dalam waktu pendek, pria di samping ranjang sudah memikirkan begitu banyak. Melihat dia tidak mau, Darlene juga tidak bertanya lagi dan dengan fokus menyuapi Derek. Walaupun Derek sangat berkompromi untuk makan, tapi wajahnya tidak terlihat baik, seperti masih merasa kesal pada masalah tadi. "Derek, masih marah dengan ibu ya? Maaf, ibu tidak mengatakan padamu dan langsung keluar. Lain kali, pasti tidak akan lagi." Darlene tahu Derek masih memikirkan masalah tadi. Langsung mengangkat tangan dengan serius dan tulus berkata,
Derek melihat Darlin yang terus menatapnya. Wajah yang tegang pun ikut tersenyum. Tapi dia tetap dengan serius berkata, "Ibu, lain kali tidak boleh begitu lagi ya. Kalau kamu dicuri oleh paman aneh, aku akan khawatir." Seperti paman aneh di sebelah ranjangnya yang terus menatap ibunya. Walaupun ibunya sangat cantik, tapi hanyalah ibunya sendiri. Darlin mengerutkan dahi. Dia yang sudah begitu besar, mana mungkin dicuri? Tapi demi menenangkan Derek, Darlin pun menjawab, Ibu mengerti. Lain kali, ibu akan memperhatikannya." Derek menganggukkan kepala dengan keras. Wajah tembam yang lucu pun menjadi tenang. Darlin dengan lucu melihat anak tembamnya yang terlalu cepat dewasa ini. Setelah makan, Darlin pun menyuruh suster memasang infus pada Derek. Dia kebetulan pergi keluar membeli buah untuknya. "Derek, ibu keluar beli barang dulu ya. Kamu tunggu ibu dengan patuh." Setelah berhenti sejenak, dia pun menambahkan, "Ibu pergi ke supermarket. Kalau ada perlu apa, ibu juga bisa membelikannya untukmu. Ingat, kalau botol obat sudah kosong, kamu harus menekan bel. Menyuruh kakak suster untuk membantumu menggantikan obat." Darlin menurunkan bel di atas ranjang dan menaruhnya di samping tangan Derek. "Iya Bu, aku mengerti." Derek terlihat ragu sejenak. Dengan suara kecil berkata, "Ibu, aku ingin sebuah buku cerita." Baik, ibu akan membantumu mencari apakah ada bergambar atau tidak." Darlin ingat di supermarket ada sangat banyak, tapi tidak tahu apakah ada versi gambar atau tidak. Derek menggelengkan kepala dan berkata, "Bu, aku mau tulisan Simply Pete. Gambar untuk anak kecil, dia tidak mau. Kenyataannya, sekarang dia masih adalah anak kecil." Simply Pete? Darlin hampir tercekik karena ludahnya. Anak 3 tahun ini melihat buku cerita versi tulisan Simply Pete. Apakah tidak terlalu berlebihan? Walaupun dia sudah masuk kelas TK, tapi dia barusan mengenal beberapa kata saja. Darlin memikirkannya dan menasihatinya. "Derek, buku cerita versi tulisan Simply Pete bukannya terlalu memaksa untukmu?" "Tidak apa-apa, Bu. Selain kata sulit tidak begitu mengerti, huruf biasa aku masih bisa mengerti." Di infus sangat membosankan. Derek ingin melihat buku untuk menghabiskan waktu. Ibunya tidak tahu. Saat bosan di tempat buyutnya, dia sering menyuruh buyutnya mengajarinya mengenal kata-kata. Kalau tidak mengerti, dia akan mengecek kamus. Mengecek di kamus dia masih bisa. Jadi tanpa sadar, dia sudah mengenal banyak kata. Darlin melihat Derek yang begitu serius pun terkejut. Sejak kapan Derek mengerti begitu banyak? Dia sebagai ibu bahkan tidak tahu. Benar-benar. Darlin sudah tidak tahu bagaimana mengatakan dirinya sendiri. Menganggukkan kepala dan berkata, "Ibu mengerti." Pada saat yang sama dia pun menyadari, ternyata genetik adalah hal yang begitu mengerikan. Semenjak kuliah dia jatuh cinta pada Yos. Dia pun mulai mencari tahu mengenai masa lalunya. Menyadari Yos benar-benar adalah orang yang jenius. Dari kelas 1 SD sudah melompat ke SMP. Olimpiade, mengarang, olahraga,
berkembang ke berbagai bidang. Dia bahkan selalu menang. Itu benar-benar adalah matahari yang sangat bersinar. Dia tidak menduga Derek juga begitu pintar. Begitu pintar hingga membuatnya sedih. Karena dalam proses ini, dia sama sekali tidak menemani Derek. Dalam sekejap, Derek sudah 3 tahun. Darlene dengan merasa bersalah pergi ke supermarket. Tidak hanya membeli buku cerita versi tulisan Simply Pete, dia juga membeli termos. Karena nanti akan pergi ke kebun binatang, pasti akan bermain dengan lelah. Minum air adalah hal yang diharuskan. Dan juga snack, buah, semuanya adalah makanan yang cocok dikonsumsi usia Derek. Darlene juga membeli kue untuk menghadiahkannya. Membicarakan mengenai kue ini membuat Darlene melamun. Hari ulang tahun Derek bahkan sama dengan hari ulang tahunnya Yos. Selama 3 tahun ini, dia selalu menemani Yos melewati hari ulang tahun. Walaupun Yos tidak peduli dengan hari ulang tahunnya, hanya saja makan mie panjang umur dengan 2 buah telur buatannya. Dan Derek hanya bisa menerima kue dan snack yang dia belikan. Darlene merasa dia benar-benar berhutang banyak pada Derek. Ulang tahun kali ini, dia harus menemani Derek melewatinya. Karena dia tahu Jen akan mengatur ulang tahunnya Yos. Dalam hati Darlene pun merasa sakit.